Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh safiyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazi'u anha illa man kana minal halikin wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala hendaklah selalu kita panjatkan atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, petunjuk dari Allah Ta'ala, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat indahnya bersilaturahmi melalui udara ini. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita melalui udara ini untuk saudara-saudaraku, saudara al-mu'minku. Ikhwati al-fudala as-saimun was-saimat rahimani Allah wa iyyakum. Selanjutnya marilah kita selalu bersalawat bersalam dan mengirimkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali habibina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ikhwati yang dimuliakan Allah, kawan-kawanku, beberapa hari yang lalu para asatid juga sudah menyampaikan tentang bekal kita menghadapi Ramadan. Ada di antaranya adalah bekal ilmu, kemudian ada bekal iman, bekal yang lain-lainnya berupa amal saleh. Pada hari ini, pada petang hari ini insyaallah kami ingin sharing bersama ikhwas sekalian yang berkaitan dengan keutamaan ilmu, bagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Utsman marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Dan di hadis yang pertama tadi disebutkan tentang siapa yang Allah inginkan kebaikan di dalam dirinya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Dahulu kita sering diajarkan oleh para asatid kita di ma'had tentang keutamaan menuntut ilmu sebagaimana disampaikan dalam surat At-Taubah. Difirmankan oleh Allah Ta'ala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Dan tidaklah layak seluruhnya umat Islam itu berangkat ke medan perang. Hendaklah ada sebagian dari kelompok-kelompok mereka yang pergi menuntut ilmu dan mendalami agama, agar nanti dapat memberikan peringatan kepada kaumnya. Dapat dibayangkan betapa kalau kaum muslimin semuanya berangkat berjihad ke medan perang, berjalan di jalan Allah, betul, tetapi apabila tidak ada yang menuntut ilmu sebagian dari mereka, kalaulah Allah takdirkan keseluruhannya meninggal, maka siapa lagi yang akan menyampaikan tentang agama ini? Maka adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk selalu menuntut ilmu dari kita lahir sampai kita akan meninggal nanti. Ada kesempatan yang Allah berikan, maka kesempatan itu hendaklah kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena nikmat kesempatan ini, nikmat kekosongan ini Allah berikan kepada kita agar kita manfaatkan untuk ditempatkan dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya agar menjadi timbangan kebaikan kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam banyak ayat Allah Ta'ala juga menegaskan tentang pembedaan antara yang berilmu dengan yang tak berilmu, antara orang yang mau menuntut ilmu dengan orang yang tak ingin menuntut ilmu. Dalam surat Ar-Ra'd Allah Ta'ala menyebutkan, "Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma." Apakah orang-orang, siapa di antara mereka yang mengenal dan mengetahui tentang apa yang Allah turunkan kepada engkau wahai Muhammad, itu sama dengan orang-orang yang buta
Ketika Allah tegaskan di dalam ayat ini ada pembedaan antara orang yang mengenal apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sebagai petunjuk, itu jelas berbeda dengan orang-orang yang buta. Allah tegas sekali menyebutkan pembedaan antara orang yang mengetahui dan orang yang mau mempelajari agama ini dengan orang yang tidak mau mempelajari. Maka Allah permisalkan mereka dengan orang-orang yang buta. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Dalam ayat yang lain Allah juga menegaskan, katakanlah hai Muhammad, apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Begitu pula qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun dalam surat Az-Zumar ayat 9. Allah juga menegaskan, katakanlah hai Muhammad, apakah sama antara orang-orang yang mengetahui, yang mau mempelajari ilmu, yang mendalami ilmu dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Jelas Allah membedakan antara keutamaan orang yang mau menuntut ilmu dengan orang yang tidak mau menuntut ilmu, antara orang yang mau membekali dirinya dengan ilmu dengan orang-orang yang tidak mau membekali dirinya dengan ilmu agama ini. Ikhwati al-fudala, azani Allah wa iyyakum. Jelas Allah bedakan selamanya antara yang jahil, orang yang tidak mau menuntut ilmu, dengan orang yang mau menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mau mendalami ilmu dan selalu mendalami ilmu agama ini. Mudah-mudahan dengan ilmu itu yang menjadi penuntun kita juga menuju kepada Allah Ta'ala dengan iman dan amal saleh. Ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah, ada satu permisalan. Allah membedakan bukan hanya manusia yang mengetahui dengan manusia yang tidak mengetahui, tapi ternyata Allah juga membedakan antara hewan yang sudah dilatih dengan hewan yang belum dilatih. Hal ini tergambarkan dalam surat Al-Maidah ayat 4. Wa ma'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Dan dari hewan-hewan yang kalian latih untuk berburu, lalu dia berburu, hasil buruannya itu boleh dimakan dengan menyebut nama Allah. Sementara hewan yang tidak dilatih untuk berburu, kalaupun dia berburu, maka hukumnya tetap haram. Allah membedakan kedudukan antara hewan yang sudah dilatih dengan hewan yang belum dilatih untuk berburu. Anjing yang sudah dilatih untuk berburu dengan anjing yang belum dilatih untuk berburu, dia berburu, hasil buruannya maka yang satu menjadi halal, yang satu lagi menjadi haram. Itu menunjukkan keutamaan ilmu. Bukan hanya hewan, bukan hanya manusia, bahkan hewan pun Allah bedakan antara yang mau dilatih dan yang sudah dilatih dengan yang belum dilatih. Apatah lagi manusia yang lebih baik daripada hewan Allah ciptakan sebaik-baik bentuk. Tentu orang yang mau belajar mendalami ilmu tentu berbeda dengan orang-orang yang tidak mau mempelajari dan mendalami ilmu. Maka kalau suatu ketika ada anjing yang sudah dilatih berburu hewan yang bernama rusa di hutan, maka hasil buruannya adalah halal. Namun apabila hewan yang belum dilatih lalu dia berburu di hutan, maka hasil buruannya jelas hukumnya adalah berbeda dengan yang sudah dilatih. Itu keutamaan ilmu yang Allah berikan walaupun terhadap hewan sekalipun. Ikhwati al-fudala, azani Allah wa iyyakum, rahimani Allah wa iyyakum. Allah membedakan antara yang mau menuntut ilmu dengan yang tidak mau menuntut ilmu. Hal ini juga tergambarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Suatu ketika Nabi SAW pulang dari salat subuh, beliau berjalan pulang ke rumah istri beliau yang bernama Juwairiyah radhiyallahu anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Juwairiyah. Nabi SAW pulang salat subuh. Lalu Nabi SAW masuk ke rumah Juwairiyah, rumah beliau, di rumah istri beliau yang bernama Juwairiyah radhiyallahu anha. Apa yang dilihat oleh Nabi? Nabi SAW ternyata melihat istri beliau dalam keadaan duduk berzikir dengan khusyuk dan tenangnya. Pada saat itu Nabi SAW tidak menegur dan tidak memanggil Juwairiyah dan membiarkan Juwairiyah berzikir kepada Allah Ta'ala. Ini setelah salat subuh. Akhirnya Nabi SAW menanti sementara. Setelah dinanti, Nabi SAW melihat nampaknya belum selesai Juwairiyah dari berzikir, maka Rasulullah SAW pergi menunaikan hajat beliau. Rasulullah SAW menunaikan hajatnya. Di dalam hadis ini tidak disebutkan berapa lama Rasulullah SAW menunaikan hajat. Lalu Rasulullah SAW kembali lagi setelah penunaian hajat beliau dan kembali ke rumah Juwairiyah. Namun Rasulullah SAW melihat dan melihat istri beliau ternyata yang bernama Juwairiyah radhiyallahu anha masih dalam keadaan duduk berzikir, tidak bergeming dan dalam keadaan seperti semula.
Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mazilti ala halatil lati farabtuki alaiha. Engkau masih seperti yang aku tinggalkan tadi, keadaanmu tidak berubah, masih berzikir kepada Allah dalam keadaan duduk tenang, wahai Juwairiyah. Walaqad qultu ba'daki arba'a kalimatin salasa marrat. Aku telah menyampaikan dan membaca zikir 3 kali dari 4 kata saja, yang kalaulah ditimbang 4 kata tadi yang aku baca 3 kali, itu niscaya lebih dan bahkan menyaingi timbangan zikir yang kau baca dari tadi sampai sekarang. Apa itu ya Rasulullah? Ditanyakan oleh Juwairiyah, istri beliau. Maka pada saat itu Rasulullah SAW menyampaikan, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi, Subhanallah wa bihamdihi ridha nafsihi, Subhanallah wa bihamdihi zinata arsyihi, Subhanallah wa bihamdihi midada kalimatih. Dan di dalam riwayat yang lain yang marfu' kepada Nabi SAW juga disebutkan dengan lafaz yang sedikit lebih pendek, diringkas, Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. 4 kata yang dibaca oleh Nabi SAW ini diulang 3 kali. Ternyata keutamaan zikir yang dibaca oleh Nabi SAW, Subhanallah wa bihamdihi, segala puji bagi Allah dan maha suci Allah, maka sebanyak makhluk ciptaan Allah, subhanallah wa bihamdihi adada khalqih, wa ridha nafsih, sepenuh keridhaan Allah, wa zinata arsyih, dan seberat timbangan arsy Allah Ta'ala, wa midada kalimati, dan sepanjang kalam Allah Ta'ala. Kalau kita telaah berapa banyak makhluk yang Allah ciptakan, subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, sebanyak jumlah makhluk yang Allah ciptakan. Manusia sekarang 7 miliar lebih yang Allah uji pada saat ini, dengan sebagiannya ditimpa dengan musibah, dan mudah-mudahan Allah jaga kita dari musibah dan wabah ini. Allah angkat wabah ini dari diri kita, dari negeri kita, dan negeri kaum muslimin semuanya, amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, sebanyak jumlah makhluk ciptaan Allah, adada khalqih wa ridha nafsih, sepenuh keridhaan Allah. Kalau kita lihat bagaimana Allah kalau sudah ridha kepada hambanya, apapun yang diminta oleh hamba itu, maka Allah akan kabulkan. Bukankah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW selalu untuk kita baca adalah Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, ya Allah aku mohon kepadamu ridhomu dan surgamu dan jannahmu ya Allah, ridhomu dan jannahmu ya Allah, ridhomu dan jannahmu ya Allah. Itulah permohonan kita. Maka kita memuji Allah dan mensucikan Allah sepenuh keridhaan Allah. Kemudian yang ketiga, wazinata arsyih, dan seberat timbangan arsy Allah Ta'ala. Berapa beratnya arsy yang Allah ciptakan? Arsy ini disebutkan dalam satu riwayat 70.000 malaikat mengangkat arsy ini. Malaikat saja sampai 70.000 mengangkat arsy ini. Maka sebanyak itu pula kita mensucikan Allah dan memuji Allah Ta'ala. Wa midada kalimatih, dan sepanjang kalam Allah Ta'ala. Kalaulah kita lihat di dalam ayat Al-Quran menggambarkan tentang panjangnya kalam Allah Ta'ala, maka kita akan lihat, kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Katakanlah, kalaulah lautan itu dijadikan tinta lalu ditambahkan 7 kali lipat lautan, kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru, niscaya akan keringlah lautan itu sebelum kering kalam Allah Ta'ala. Itulah yang digambarkan oleh Al-Quran, kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi. Katakanlah kalau lautan dijadikan tinta untuk menuliskan kalam Rabbku, menuliskan kalam Allah, niscaya akan keringlah lautan itu sebelum kering kalam Allah. Walau ji'na bimislihi madada, walaupun kami tambahkan berjumlah-jumlah kali lipat lagi dari lautan-lautan itu. Masya Allah, bagaimana kita akan mengingkari keagungan Allah Ta'ala dengan adanya perintah Allah untuk kita melihat dan mentelaah, mensucikan Allah dan memujinya dengan sepenuh keridhaannya, dengan sejumlah makhluknya, dengan seberat timbangan arasnya dan sepanjang kalamnya. Maka adalah benar keutamaan ilmu yang dimiliki oleh Nabi SAW membuat beliau dapat memberikan keutamaan, dan dengan amal yang pendek pun dapat menjadi keutamaan bagi beliau Nabi SAW dibanding dengan apa yang dibuat oleh Juwairiyah radhiyallahu anha yang telah beribadah dari tadi sampai sekarang, dari habis subuh sampai beberapa waktu yang tidak disebutkan.
Ikhwati al-fudala, selain itu dapat kita lihat perbedaan antara orang yang alim, yang sudah mengetahui, dengan orang yang belum tahu. Maka orang yang tahu dia akan mendapatkan dengan satu amalan itu bisa mendapatkan 2 ganjaran pahala, sementara orang yang belum tahu mungkin dia akan hanya mendapatkan 1 ganjaran pahala. Seperti contohnya ketika terjadi ada 2 orang yang memerlukan, yang membutuhkan bantuan kita, membutuhkan pertolongan kita, maka seorang adalah saudara kita yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan kita, sementara satu lagi adalah orang yang tidak kita kenal. Maka kalau kedua-duanya membutuhkan, apabila orang itu adalah orang yang alim, maka dia akan membantu terlebih dahulu keluarganya, karena paling tidak ada 2 pahala yang dia dapatkan. Pertama, pahala dia berinfak dan bersedekah dengan membantu. Kemudian yang kedua adalah pahala menjaga silaturahmi. Bagaimana coba kita bayangkan apabila kita membantu orang lain sementara saudara kita membutuhkan, keluarga kita membutuhkan, lalu dia melihat kita memberikan bantuan kepada orang lain sementara dia sendiri tidak dibantu. Kita mungkin dapat pahala 1, tapi kita juga mungkin mendapatkan dosa 1, karena kita membuat mereka menjadi marah, karena kita membuat mereka menjadi tidak enak perasaan, karena kita memancing mereka dengan perbuatan kita, walaupun amal kita adalah amal soleh, namun kita memancing pertelingkahan dan permusuhan di antara persaudaraan. Ikhwati al-fudala, begitu pula bagaimana Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada umatnya dalam memberikan peringatan kepada orang lain, sebagaimana yang difirmankan Allah, fadzakir in nafa'ati dzikra, berilah peringatan ketika peringatan itu bermanfaat. Maka kalaulah peringatan itu ketika suatu saat tidak bermanfaat kira-kira untuk kita sampaikan di situ, maka janganlah kita sampaikan pada saat itu juga untuk memberikan peringatan untuk saudara kita. Sebagaimana Imam Syafi'i yang menarik seseorang dengan mengatakan, kalaulah engkau ingin memberikan nasihat kepadaku, hendaklah engkau beri nasihat di belakang, jangan di depan umum, karena aku juga adalah manusia, dan sifatnya manusia adalah tidak ingin dipermalukan di depan umum. Termasuklah kita apabila kita ingin memberikan peringatan kepada saudara kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah memaafkan atas segala kesalahan kita. Ikhwati al-fudala, begitu pula apabila kita ingin memperingatkan orang-orang yang bukan Islam tentang ibadah yang mereka lakukan kepada Tuhan yang bukan sebenar-benarnya Tuhan, janganlah kita mencela dan mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka, karena itu akan memancing mereka untuk mencaci maki Tuhan kita, padahal Tuhan kita adalah Tuhan yang sebenarnya, Rabb kita adalah Rabb yang sebenarnya, Allah Ta'ala, sementara sesembahan mereka bukanlah sesembahan yang sebenarnya. Karena kita mencaci maki mereka, akhirnya mereka mencaci maki Tuhan yang sebenarnya. Mana yang lebih mudarat, yang lebih bahaya? Apakah kita mencaci yang bukan Tuhan sementara mereka mencaci Tuhan akibat perbuatan kita? Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Dan ini juga ditegaskan dalam Al-Qur'an, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Janganlah kalian mencaci maki orang-orang yang menyembah selain Allah, maka niscaya mereka akan mencaci maki Allah dengan melampaui batas semena-mena tanpa ilmu, dan itu semua akibat dari ketidaktahuan kita. Maka ini adalah bagian dari ajaran Nabi SAW, ajaran Allah Ta'ala, agar kita selalu mendalami ilmu dan sama-sama menuntut ilmu sampai kapanpun dan dimanapun. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita as-sabat wal istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi nasihat untuk diri kami pribadi, dan mudah-mudahan juga menjadi nasihat untuk saudara-saudaraku sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah wa firridha wal inayah wal afu minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.